Berjumpa kembali dengan Ibu Ika pada pelajaran IPA kelas 9 Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Nah, perhatikan gambar beberapa produk makanan yang ada di layar. Mungkin ini adalah jenis makanan yang kalian jumpai pada kehidupan sehari-hari dan mungkin kalian bahkan sudah pernah memakannya ya. Seperti ada keju, kemudian yogurt, kemudian susu, lalu ada mungkin ini yang sering kita makan setiap hari ya, yaitu adalah tempe. Ya, karena tempe merupakan makanan khas Indonesia. Nah, tahukah kalian makanan-makanan yang sudah Ibu sebutkan tadi merupakan hasil dari bioteknologi. Nah, bagaimana makanan-makanan tersebut tergolong sebagai produk hasil bioteknologi akan kita pelajari bagaimana proses pembuatannya pada video kali ini. Lalu, apa saja produk bioteknologi yang lain? Apakah hanya makanan-makanan yang tadi disebutkan saja? Ataukah hanya makanan saja? Ataukah ada produk lain? Nah, selengkapnya simak baik-baik video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan berbagai produk teknologi konvensional. Yang kedua, membandingkan prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, menerapkan bioteknologi modern dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Nah, agen bioteknologi di sini berupa mikroorganisme ya, yang membantu dalam proses pembuatan bioteknologi. Nah, mikroorganisme yang digunakan pada proses ini bisa dalam keadaan utuh atau hanya digunakan sebagian. Nah, bagaimana maksudnya yang digunakan utuh dan sebagian tadi? Nah, misalkan dalam pembuatan nata de coco. Dalam pembuatan nata de coco itu prosesnya dicampur menggunakan bakteri. Nah, bakteri ini merupakan mikroorganisme yang digunakan seluruhnya. Jadi diambil seluruhnya bakterinya. Namun jangan khawatir, bakteri yang digunakan di sini sudah aman ya. Nah, untuk pembuatan nata de coco itu menggunakan bakteri yang bernama Acetobacter pseudomonas. Nah, yang kedua, contohnya seperti pembuatan tempe itu sama juga dengan pembuatan nata de coco, menggunakan mikroorganisme seluruhnya. Jadi bakteri yang bernama Rhizopus oryzae dicampur pada kedelai ya, bahan baku tempe. Lalu terjadi proses dan jadilah makanan yang kita kenal sehari-hari dengan tempe. Nah, lalu selain digunakan seluruhnya mikroorganisme tadi, ada juga yang diambil hanya bagian tertentu saja, seperti bagian DNA-nya. Nah, ini biasanya digunakan pada tanaman transgenik atau hewan transgenik. Nah, nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Nah, tahukah kamu bahwa hewan itu ada yang sudah merupakan hasil cloning? Nah, contohnya hasil cloning mamalia dari sel dewasa pertama di dunia itu adalah seekor domba. Nah, domba diberi nama Dolly ini lahir di Institut Roslin di Skotlandia. Kemudian tinggal di sana sehingga kematiannya pada usia 6 tahun. Nah, jadi domba tadi itu merupakan hasil juga dari produk bioteknologi. Jadi produk bioteknologi itu bukan hanya makanan saja ya, hewan juga. Nah, bioteknologi di sini terbagi menjadi dua,
yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, apa saja ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern? Bioteknologi konvensional atau tradisional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Nah, seperti pembuatan nata de coco tadi ya, atau tempe. Sedangkan bioteknologi modern itu hanya menggunakan sebagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzimnya. Kemudian yang kedua, teknologi yang digunakan pada bioteknologi konvensional itu cukup sederhana ya, tidak terlalu rumit. Sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan peralatan dan teknik yang canggih. Lalu pemanfaatan mikroorganismenya terbatas pada bioteknologi konvensional, sedangkan pada bioteknologi modern itu sudah menggunakan teknologi modern. Nah, jadi contohnya tadi seperti yang Ibu sudah sebutkan di awal, produk contoh bioteknologi konvensional seperti kecap, keju, yogurt, kemudian ada tempe juga. Nah, kalau bioteknologi modern itu contohnya seperti bayi tabung, cloning hewan, lalu ada juga tanaman transgenik, hewan transgenik. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya perbedaannya produk bioteknologi konvensional dan produk bioteknologi modern. Nah, selanjutnya penerapan bioteknologi ini seiring dengan perkembangan zaman dikembangkan dalam berbagai bidang kehidupan. Ada di bagian bidang industri, seperti industri makanan dan minuman, pembuatan anggur atau wine ya, ini merupakan proses fermentasi yang juga merupakan salah satu hasil dari produk bioteknologi. Kemudian industri obat-obatan, industri pertambangan, kemudian ada produk dan sumber energi biogas, itu juga merupakan contoh dari bioteknologi. Kemudian pada bidang pertanian ada tanaman hidroponik, kultur jaringan, pada bidang peternakan ada cloning hewan, vaksin hewan. Kemudian pada bidang reproduksi ada pembuatan bayi tabung dan inseminasi buatan. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan bioteknologi. Nah, pada contoh penerapan bioteknologi tadi Ibu tidak jelaskan semua ya. Ini salah satu contoh saja Ibu ambil, yaitu tentang fermentasi. Nah, bioteknologi pangan juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol merupakan proses fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae. Jamur ini akan menghasilkan enzim amilase yang menguraikan amilo menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya, gula akan difermentasikan lanjut menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Proses tersebut kemudian akan menghasilkan minuman beralkohol dengan cita rasa tertentu sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Nah, lama proses fermentasi akan mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Contoh minuman beralkohol adalah wine, atau pada makanan itu terdapat pada tapai atau tape ya, sering kita sebut. Nah, tentunya produk minuman beralkohol ini tidak baik ya jika diminum berlebihan dalam kesehatan. Badan BPOM itu menyebutkan hanya 5% saja produk yang aman menggunakan alkohol. Selebih itu tidak aman untuk kesehatan. Namun sebaiknya kita menghindari 0% pun alkohol dalam makanan dan minuman. Ini kita hanya untuk mempelajari proses fermentasinya saja ya. Jadi Ibu ulangi bahwa minuman beralkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Dan di agama kita dijelaskan bahwa itu jelas-jelas adalah minuman yang haram. Jadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, contoh bioteknologi modern. Kalau tadi Ibu menjelaskan salah satu contoh bioteknologi konvensional ya.
pembuatan anggur. Kemudian ini adalah contoh bioteknologi modern, yaitu pembuatan tanaman transgenik, yaitu dengan menggunakan plasma TI. Jadi DNA pada tanaman tersebut itu dipotong sebagian, lalu disisipkan DNA dari tanaman lain yang diinginkan, supaya nanti menghasilkan tanaman jenis baru yang lebih unggul. Nah, setelah disisipkan, kemudian terjadi introduksi ke dalam sel tumbuhan. Nah, sehingga DNA-nya menjadi DNA rekombinan, membawa gen baru pada kromosom tumbuhan. Nah, sehingga terjadilah regenerasi tanaman. Nah, tanamannya ini yang baru ini memiliki sifat yang baru, yang tidak sama dengan sifat sebelumnya. Nah, proses tanaman transgenik ini yang berhasil itu ada yang namanya golden rice. Jadi beras yang warnanya keemasan. Nah, dengan keunggulan yang lebih unggul daripada beras biasa. Lalu ada juga jenis tanaman-tanaman dan yang lain selain yang tadi. Selain tanaman transgenik juga ada hewan transgenik. Nah, seperti domba tadi yang di awal sudah Ibu perlihatkan, itu juga merupakan salah satu contoh keunggulan bioteknologi modern. Nah, baik, tugas kali ini ada 2 ya. Jadi ada tugas kelompok dan tugas individu. Yang pertama tugas kelompok, kalian buka buku IPA kalian halaman 113, aktivitas 8.1 membuat tape. Jadi diikuti langkah-langkahnya, silahkan dibuat dan ini dalam kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, kalian silahkan Ibu serahkan nanti ke ketua kelas. Jadi ketua kelas yang membagi kelompoknya nanti. Kemudian yang kedua, tugas individu. Nah, ini tugas individu seperti biasa ya, dikirimkan nanti melalui Google Form di Classroom. Nanti Ibu kirimkan linknya. Buatlah deskripsi tentang salah satu contoh penerapan bioteknologi modern. Nah, jadi satu saja contoh bioteknologi modern, misalnya seperti hewan transgenik, tapi dijelaskan secara detail bagaimana prosesnya, lalu boleh juga disertai dengan gambar. Ini boleh diketik berupa hasil download, kemudian nanti dikirimkan di link Google Form dan pada link Classroom nanti yang Ibu kirimkan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.